Dali mengejutkan Patrick Kluivert, usai jalani debut memalukan bersama skuad Garuda. Perjudian gagal total, Erick Thohir ngeles begini usai timnas Indonesia dibantai habis Australia. Jalani debut dan cetak gol, Ole Romeni ungkap perasaan campur aduk usai skuad Garuda tak berdaya di tangan Australia. Dianggap jadi biang kerok kekalahan, Kevin Dix beri tanggapan begini untuk para fans timnas Indonesia. Dikawal bak mau berperang, skuad Bahrain tiba di Indonesia usai ditumbangkan Jepang. Patrick Kluivert sampai bilang begini. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menjalani debut yang sangat memalukan setelah tim Garuda dibantai Australia 1-5. Bertamu ke Sydney Football Stadium, markas Australia sore kemarin, tim Garuda sempat mendapat peluang emas ketika wasit menunjuk titik penalti pada menit ke-8, usai Rafael Struijk dijatuhkan di kotak terlarang. Sayang Kevin Dix yang menjadi eksekutor gagal menuntaskan menjadi gol. Eksekusinya tersebut justru membentur mistar gawang Australia. Setelah itu, momentum berbalik. Australia tampil menggila. Gawang yang dikawal Martin Paes dibobol 5 kali berturut-turut. Ini juga merupakan pertama kalinya skuad Garuda kebobolan 5 gol di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usai pertandingan, Kluivert mengatakan timnas Indonesia berusaha menampilkan performa terbaiknya. Namun, Australia memberikan perlawanan cukup ketat sehingga tim asuhannya kehilangan poin. Pelatih asal Belanda itu juga menyayangkan Kevin Dix gagal mencetak gol lewat penalti. Dia meyakini jika eksekusi Dix gol, tentu akan berbeda hasil akhir timnas Indonesia di laga tersebut. Tentu saja, itu gaya permainan saya. Kita telah melihatnya sejak awal laga kita mendominasi permainan. Kami tampil lebih baik daripada Australia. Sayangnya, betapa pentingnya untuk mencetak gol saat penalti. Tentu saja, apa yang dilakukan secara mental adalah hal yang besar. Jika Anda mencetak gol dan skor 1-0, saya yakin ini akan jadi laga yang berbeda. Sayangnya, penalti tidak bisa jadi gol setiap saat. Namun, itu hanya terjadi di satu momen, dan itu sangat disayangkan, ungkap Patrick Kluivert. Hasil itu membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan raihan 6 poin. Sementara itu, Socceroos di posisi kedua dengan raihan 10 poin. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium, sore kemarin. Tentu ini mengecewakan bagi para pecinta sepak bola tanah air. Kekalahan ini datang kurang lebih 3 bulan setelah PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025 untuk digantikan Patrick Kluivert. Ya, PSSI pimpinan Erick Thohir melakukan perjudian sebelum laga ini. Mereka dengan berani memecat Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim nasional. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert juru formasi asal Belanda. Disebut PSSI sebagai super tim, mereka justru gagal mengalahkan tim Kanguru Australia. Keputusan PSSI dan Erick Thohir mengganti jajaran kepelatihan bisa dibilang begitu mengejutkan, karena dilakukan di tengah periode kualifikasi Piala Dunia atau bisa dikatakan di tengah jalan. Patrick Kluivert bahkan mengakui dirinya tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan tim dan bahkan mengenal para pemainnya lebih dalam. Alhasil, dalam konferensi pers sebelum laga, Kluivert tidak menampik dirinya tetap menggunakan taktik dan formasi warisan Shin Tae-yong, meski pada akhirnya justru kalah telak dari Australia. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengaku akan terus memberikan dukungan buat timnas Indonesia. Ini merupakan bagian dari program memajukan sepak bola tanah air. Saya tetap dukung tim nasional sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang, karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap kerja keras membangun tim nasional ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian, dan peluang itu masih ada, ungkap Erick Thohir merespon kekalahan telak tersebut. Tentu, kekalahan itu juga membuat posisi Patrick Kluivert di bawah tekanan. Apalagi ex-striker Barcelona itu diharapkan mampu membawa performa Indonesia menjadi lebih baik. Uniknya, supporter yang hadir langsung di Allianz Stadium meneriakkan nama mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Ya, teriakan tersebut terdengar sangat lantang. Sehingga,
Momen tersebut pun menjadi viral dan mendapatkan respon dari berbagai pihak. Kini, banyak netizen yang merindukan racikan pelatih Shin Tae-yong. Bahkan warganet berbondong-bondong mengomentari Instagram pelatih asal Korea Selatan tersebut. Ole Romeni menandai debutnya di timnas Indonesia dengan sebuah gol ke gawang Australia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sayang, gol pemain Oxford United itu tak mampu menghindarkan Indonesia dari kekalahan. Socceroos mencukur Indonesia 5-1 di Sydney Football Stadium. Ya, satu-satunya gol Indonesia lahir melalui kaki Ole Romeni pada menit 78. Memanfaatkan umpan dari Kevin Dix, Romeni mampu mengelabui bek Australia dan kemudian mencetak gol. Bagi Romeni, gol tersebut cukup berkesan karena ini pertandingan pertamanya dengan timnas Indonesia. Namun, mantan pemain FC Utrecht itu cukup menyesali skuad Garuda pulang dengan tangan hampa dari negeri kanguru. Romeni mengakui, Indonesia sejatinya bermain apik di awal babak pertama. Tim asuhan Patrick Kluivert bahkan mendapat hadiah penalti ketika laga baru berjalan 7 menit. Sebuah kehormatan membuat debut untuk timnas Indonesia. Tentu saya senang bisa mencetak gol, tetapi tentu saja saya kecewa saat ini. Kami memulai pertandingan dengan baik, mendapat penalti, dan kami sangat percaya diri. Penalti bisa berakhir sebuah gol atau gagal, tetapi itu bagian dari permainan, ungkap Ole Romeni. Bek timnas Indonesia, Kevin Dix, saat ini tengah jadi sorotan usai skuad Garuda dibabat habis Australia di Sydney. Hal ini tak terlepas, setelah dirinya gagal mencetak gol ketika mendapatkan hadiah penalti. Bukan hanya publik tanah air saja yang kecewa, namun, Dix juga mengaku kecewa berat dengan kekalahan timnya atas Australia. Namun ia berjanji bahwa skuad Garuda tidak patah arang atas kekalahan ini. Dalam unggahannya di akun media sosialnya, Kevin Dix mengakui bahwa kekalahan atas Australia ini merupakan kekalahan yang berat untuk timnya. Ia menyebut skuad Garuda sudah berjuang untuk memenangkan pertandingan ini, namun sayangnya mereka malah terkapar di pertandingan ini. Dix menyebut bahwa ia dan rekan-rekannya memahami betul kekecewaan supporter timnas Indonesia atas kekalahan ini. Namun ia meminta para loyalis skuad Garuda tidak berpaling dari timnya. Di sepak bola, ada banyak momen pasang dan surut, dan malam ini adalah salah satu momen berat dalam sepak bola. Kami sudah memberikan segenap kemampuan kami, namun itu tidak cukup. Kami juga merasa kecewa akan hasil ini seperti apa yang kalian rasakan. Namun, kami tidak akan menyerah begitu saja. Terima kasih karena kalian terus mendukung kami dan kami membutuhkan kalian untuk pertandingan di hari Selasa nanti, ungkap Kevin Dix. Calon lawan timnas Indonesia, Bahrain, mengalami nasib apes seperti yang dialami skuad Garuda usai dihajar Jepang dengan skor 2-0. Bahrain yang datang ke markas Jepang yakni Stadion Saitama, dengan membawa modal tekad yang kuat. Namun nyatanya, tekad saja tidak cukup untuk menumbangkan Samurai Biru. Kekalahan dari Jepang membuat timnas Bahrain semakin terpuruk, dan membuat mereka masih berada di peringkat kelima dengan koleksi 6 poin. Sementara bagi Jepang, kemenangan itu membawa mereka menjadi tim pertama Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026 meskipun masih ada 3 laga dalam fase grup. Saat ini mereka memiliki 19 poin yang sudah tidak bisa dikejar tim yang berada di peringkat ketiga sampai dengan ke-6. Usai kekalahan tersebut, Bahrain langsung bertolak ke Indonesia guna mempersiapkan diri menjamu skuad Garuda. Kedatangan Bahrain ke Indonesia memang dinantikan, mengingat para fans timnas Indonesia masih tak terima usai skuad Garuda dicurangi di pertemuan pertama. Diperkirakan, ribuan polisi akan mengawal Bahrain ketika menginjakkan kakinya di Indonesia. Hal ini dilakukan demi meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan terjadi terhadap pasukan Dragan Talajik tersebut. Sementara itu, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert langsung menatap laga kontra Bahrain usai timnya dipaksa menyerah atas Australia. Kemenangan menjadi harga mati untuk Kluivert. Jika tidak, maka arsitek asal Belanda itu bisa saja menanggung konsekuensi terburuknya. Kami perlu bekerja, Bahrain ada di depan kami, dan kami berusaha untuk mendapatkan hasil baik. Namun, pertama kita perlu menyesuaikan permainan ini. Kembali lagi,
mentalitas kerja, etos para pemain, saya sangat senang. Dan, ketika Anda kebobolan karena kesalahan personal, kami perlu bekerja, dan hanya itu yang perlu kami lakukan, ungkap Patrick Kluivert. Dalam beberapa jam dan hari ke depan, Kluivert ingin mengembalikan kepercayaan diri pemain timnas Indonesia. Dia juga sadar bahwa Bahrain bukan lawan yang enteng. Iya, tentu itu akan jadi laga yang sangat sulit. Pertama-tama dan yang terpenting adalah untuk menyatukan pikiran para pemain kembali dan energi positif. Karena, seperti yang saya bilang sebelumnya, kami memulai laga ini dengan baik. Kami menerapkan apa yang kita rencanakan, itu bekerja dengan baik. Sayangnya, kita tidak bisa melanjutkannya, itu sangat disayangkan. Namun, kita perlu mengembalikan energi positif ke grup dan mencoba untuk mendapatkan hasil yang baik lawan Bahrain, jelas Patrick Kluivert.